Perkenalkan, nama saya Musdalipa dengan NIM H0321334. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya belajar dengan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, sebelum kita membahas mengenai gaya belajar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari belajar itu sendiri. Belajar dalam kehidupan seseorang, termasuk pada anak-anak, bukan hanya terbatas pada belajar secara akademik, apalagi dikerucutkan lagi hanya pada duduk di kelas, mencatat dan menghafal di luar kepala. Namun, belajar adalah sebuah proses menyerap berbagai informasi yang secara aktif dilakukan individu di dalam hidupnya, sejak masih bayi hingga lanjut usia, baik ia dalam keadaan diam ataupun bergerak. Maka, hasil belajar seorang individu akan tampak pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya, baik dalam kemampuan motorik, bahasa, emosi, maupun kognisi. Dengan demikian, hasil belajar seseorang bukan hanya terbatas pada perolehan angka atau nilai dalam bidang akademik semata-mata, namun meliputi seluruh aspek kemampuan yang berkembang dan ia butuhkan untuk dimanfaatkan dalam menjalani kehidupannya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari belajar. Nah, sekarang kita masuk kepada gaya belajar. Jadi, apa itu gaya belajar? Nah, gaya belajar ini merupakan gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Seseorang akan merasa sulit memproses informasi dengan cara yang tidak nyaman karena setiap orang mempunyai kebutuhan belajar sendiri. Selain itu, gaya belajar juga diartikan sebagai cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai yang mungkin lebih efektif bagi peserta didik tersebut. Gaya belajar yang dimaksud adalah memahami metode-metode pelajaran itu sangat penting agar pembelajaran untuk peserta didik lebih efektif. Untuk gaya belajar ini itu ada 3 macam. Yang pertama, gaya belajar visual atau belajar dengan cara melihat. Bagi anak yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan, atau biasa juga disebut dengan visual. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak atau dititik beratkan pada peragaan media, ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut atau dengan cara menunjukkan alat peraganya. Cara menunjukkan ini secara langsung pada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pembelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Di dalam kelas, anak visual lebih suka mencatat sampai detail-detailnya untuk mendapatkan informasi. Gaya belajar yang kedua yaitu auditory atau belajar dengan cara mendengar. Anak yang bertipe auditory mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Anak auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui ton suara, pitch tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya.
Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi anak auditori mendengarkannya. Anak-anak seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Gaya belajar yang ketiga yaitu kinestik. Cara belajar kinestik adalah metode belajar yang banyak melibatkan gerakan. Tipe yang satu ini akan mudah mengingat informasi dengan langsung mempraktekkannya dibanding hanya mendengarkan atau membaca teori. Langsung menyentuh objek yang dipelajari akan membantu tipe kinestik. Tipe kinestik ini cenderung merasa nyaman mengekspresikan diri secara fisik seperti dalam pertunjukan atau tari. Terkoordinasi secara fisik serta pandai olahraga dapat menjadi salah satu kelebihannya. Belajar dengan mencoret-coret atau menggambar akan memudahkan orang-orang dengan gaya belajar kinestik. Akan tetapi, biasanya mereka mudah gelisah apabila terlalu lama berdiam di suatu tempat. Gaya belajar kinestik ini dapat juga diartikan sebagai gaya belajar seseorang ketika belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya, seseorang dapat belajar dengan mengutamakan indera peraba dan gerakan-gerakan fisik. Seseorang yang memiliki gaya belajar ini dapat dengan mudah menerima pelajaran dengan melakukan gerakan fisik, meraba, serta melakukan tindakan. Tetapi ia sulit belajar melalui indera penglihatan dan indera pendengaran. Jika dalam suasana pembelajaran, gaya belajar kinestik berhubungan dengan praktik dan pengalaman belajar secara langsung. Dan adapun ciri-ciri gaya belajar kinestik yaitu: pertama, berbicara dengan perlahan dan hati-hati. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga, sering menyentuh orang agar mendapatkan perhatian mereka. Yang keempat, sering posisi sangat dekat dengan orang yang diajak bicara. Banyak bergerak, belajar melalui demonstrasi dan praktik. Saat membaca, menggunakan jari sebagai penunjuk. Dan belajar kinestik ini juga banyak menggunakan bahasa tubuh serta tulisan kurang bagus dan menyukai permainan. Dan ketika berbicara dengan seseorang, biasanya ia menyentuh atau memegang orang yang diajak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai gaya belajar. Jadi, dengan memahami cara belajar yang paling sesuai, kita akan lebih mudah memproses setiap materi pembelajaran atau informasi yang harus diserap. Gaya belajar juga dapat memaksimalkan kualitas belajar sehingga bisa menjadi lebih optimal. Jadi, apakah kalian sudah mengenali dan lebih memahami gaya belajar kalian?